Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materi ikatan kovalen. Dari yang ingat, apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, bagus, ternyata kalian masih ingat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, perhatikan video berikut ini. Dari video yang sudah kalian amati tadi, itu air kalau dicampur dengan minyak mau bercampur atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, oke, tidak mau ya. Kenapa air dan minyak itu kalau dicampur tidak mau bergabung menjadi satu? Masa jenisnya beda, Bu. Sifatnya berbeda kan, Ibu? Oke, sifatnya berbeda ya. Ada yang bilang masa jenisnya berbeda, ada yang bilang sifatnya berbeda. Nah, kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar ya. Untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama nanti peserta didik dapat membandingkan ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar melalui kegiatan diskusi. Yang terakhir nanti kalian dapat merancang dan melakukan percobaan kepolaran beberapa senyawa. Nah, di sini ada gambar cabai ya. Siapa yang suka makan masakan yang pedas? Bu. Oh, banyak Saya yang tidak, Bu. Oke, ada yang suka, ada yang tidak suka makanan yang pedas ya. Oke, Lintang, Ya. setelah kamu makan masakan yang pedas terus minum air, rasa pedasnya bisa langsung hilang atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kenapa tidak bisa langsung hilang ketika minum air? Apa karena sifatnya ya, Bu? Karena sifatnya. Nah, bagaimana cara terbaik untuk menghilangkan rasa pedas? Kita akan membahasnya pada pembelajaran kali ini. Nanti di sini Ibu akan simulasi terlebih dahulu sebelum kalian diskusi. Jadi ada praktikum, nanti kita menggunakan lab VR. Nah, aslinya untuk praktikum menggunakan lab VR, nanti kita akan menggunakan kacamata 3 dimensi seperti ini dan menggunakan controller. Nah, nanti kalian bisa langsung download, ada manual book, ada video, ada aplikasi dan LKPD-nya. Sudah saya share di Google Classroom ya, sudah pada di-download? Ya, Bu. Ya, oke. Bu akan mempraktikkan terlebih dahulu untuk simulasinya, bisa kalian amati. Nah, itu ada petunjuk praktikumnya. Akan coba yang pertama adalah HCl. Ini saya dekatkan. Nah, itu dibelokkan atau tidak? Ya. Iya, oke. Yang HCl dibelokkan ya. Kemudian Saya, Bu. Oke, Angga silahkan mau bertanya apa? Kenapa HCl tadi dibelokkan ya, Bu, tapi CCl 4-nya tidak? Ada pertanyaan yang lain? Terus tuh kenapa yang dipakai magnet bukan yang lainnya? Oke, kenapa yang dipakai magnet dan bukan yang lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, dan nanti kalian bisa praktikumnya itu bisa praktikum langsung menggunakan lab virtual, bisa nanti langsung praktikum langsung secara mandiri, dan kita bisa diskusi ya setelah ini. Ya, Bu.
Oke, gimana Iya. Lintang? Ya, saya tadi tuh melakukan praktikum keperawatan langsung kan pakai air, bensin, dan cuka. Nah, terus tuh air dan bensin ketika didekatkan dengan penggaris yang sudah digosokkan ke rambut itu akan membelok, sedangkan yang bensin itu tidak membelok. Iya, saya kebetulan juga menguji bensin dan air saja. Dan hasilnya sama dengan Lintang, Bu. Berarti karena air dibelokkan, maka termasuk dalam senyawa polar. Sedangkan bensin karena tidak dibelokkan, termasuk dalam senyawa non-polar ya, Bu. Oke, benar ya yang dibilang Rahel tadi, karena yang dibelokkan ada air, cuka itu dibelokkan berarti dia termasuk polar, kemudian yang bensin karena tidak dibelokkan dia termasuk non-polar. Kemudian ada juga yang saya tugaskan untuk praktikum mengenai kelarutan. Saya, Bu. Oke, ada Angga. Saya tadi melakukan uji kelarutan gula dan minyak dalam air. Gula ketika dilarutkan dalam air dan diaduk akan larut, sedangkan minyak tidak terlarut. Air tadi terus karena minyak tidak larut dalam air, maka minyak termasuk dalam senyawa non-polar. Oke, benar ya. Sekarang siapa yang mau sukarela untuk mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi yang sudah kita lakukan tadi? Saya. Oke, silahkan. Untuk percobaan yang pertama, bahan yang diuji HCl belokan. Lalu ada HCl, Aquades, dan kloroform. Dan senyawa kovalen nonpolar ada CCl4. Sifat yang ditunjukkan oleh jenis molekul yang membelokkan arah aliran zat cair adalah sifat molekul polar. Ada yang mau menanggapi? Oke, Bu. Oke, Bella silahkan. Tadi kan HCl, Aquades, sama kloroform bisa dibelokkan magnet ya. Nah, kenapa magnet itu bisa membelokkan aliran dari larutan tersebut? Bagaimana, Irma? Ya, jadi karena larutan yang dapat dibelokkan itu adalah senyawa polar, artinya mereka memiliki kutub positif dan negatif. Nah, karena memiliki kutub, maka mereka didekatkan magnet yang juga memiliki kutub, maka akan dibelokkan, bisa berupa tarikan atau tolakan seperti itu. Betul tidak, Bu? Kita coba tanya teman-teman yang lain bagaimana, setuju atau tidak dengan jawaban dari Irma tadi? Oke, setuju. Kita akan simpulkan dari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ikatan kovalen polar itu adalah suatu ikatan yang terjadi bila pasangan elektron yang dipakai secara bersama itu memihak atau mengutup ke salah satu atom atau gugus karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Kemudian contohnya, nah di sini ada atom H, jumlah elektron valensinya 1, ada F, elektron valensinya 7. Nah, mereka akan digunakan secara bersama. Kita akan lihat pasangan elektronnya akan lebih mengutup ke F. Ya, nah sehingga nanti H itu akan menjadi kutub positif, sedangkan si F-nya akan menjadi kutub negatif. Itu yang disebut sebagai ikatan kovalen polar. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita akan evaluasi ya. Soal evaluasi kita menggunakan Kahoot, sudah Ibu share di Google Classroom dan grup WhatsApp untuk linknya. Silahkan mulai mengerjakan ya, 5 menit saja untuk mengerjakan soal ini. Ya, Bu. Ada 2 yang mengerjakan. Oke, ini ya, sudah ada 19 yang mengerjakan. Ini hasil dari kalian. Banyak yang dapat 100 ya, ini ya. Oke, kebanyakan dari kalian banyak yang mendapatkan 100, ada juga yang dapat 80. Bagaimana, puas dengan hasilnya? Puas. Nah, baiklah untuk pembelajaran kali ini, kalian itu sangat luar biasa ya, diskusinya sangat menarik, kemudian banyak juga pertanyaan. Nah, jangan lupa sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, di-upload di Google Classroom ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas itu mengenai ikatan logam. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, stay at home ya. Saya akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.